mertuaku membawa pelakor masuk rumahku. Ini calon menantuku. Dia akan tinggal di sini. Kalau tidak suka, silakan pergi. Aku tersenyum dingin dan menjawab. Tanya anak ibu, ini rumah siapa? Dan siapa yang selama ini cari uang? Detik itu juga wajah mertuaku pucat. Syok menahan malu. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan agar kita bisa membuat kisah menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Udara sore di kawasan Dago Pakar, Bandung, biasanya membawa ketenangan dengan aroma tanah basah dan embun yang mulai turun menyentuh pucuk pinus. Namun, bagi Arini, ketenangan itu mendadak menguap saat ia melangkahkan kaki ke dalam ruang tamu rumahnya sendiri. Langkah sepatunya yang berbunyi teratur di atas lantai marmer hitam seketika terhenti. Di sana, di atas sofa beludru mewah yang ia beli dengan bonus tahunan dari perusahaannya, duduk sang ibu mertua, Bu Ratna, dengan wajah yang memancarkan keangkuhan yang tidak biasa. Di sampingnya, duduk seorang wanita yang jauh lebih muda, mengenakan gaun merah ketat yang tampak sangat tidak selaras dengan suasana rumah Arini yang elegan dan bersahaja. Arini meletakkan tas jinjingnya di meja sudut, mencoba tetap tenang meski dadanya mulai bergemuruh. Ia baru saja melewati hari yang melelahkan di kantor pusat perbankan di Jalan Asia Afrika, memimpin rapat panjang yang menguras energi. Melihat pemandangan di hadapannya, Arini merasakan firasat buruk yang merayap seperti hawa dingin yang menembus jaketnya. Sudah pulang, Arini? Suara Bu Ratna memecah kesunyian. Tidak ada nada ramah, hanya ada ketajaman yang disengaja. Sudah, Bu. Ada tamu rupanya. Saya tidak dikabari sebelumnya. Jawab Arini datar sembari melirik wanita di samping mertuanya yang sedang sibuk mematut diri di layar ponsel. Bu Ratna berdiri, melipat tangan di dada dengan dagu yang terangkat tinggi. Kenalkan, ini Siska. Dia akan tinggal di sini mulai hari ini. Dia bukan sekadar tamu. Arini, Siska adalah calon menantuku yang baru. Dia akan memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan kepada Pandu selama 5 tahun pernikahan kalian. Keturunan dan pengabdian yang tulus. Dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Arini. Ia menatap mertuanya, lalu beralih ke arah Siska yang kini tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang dipaksakan. Arini tidak langsung meledak. Ia adalah wanita yang ditempa oleh kerasnya dunia korporasi. Baginya, emosi adalah aset yang harus dikelola. Namun, penghinaan ini terlalu telanjang. Di rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri, di bawah atap yang ia bayar cicilannya setiap bulan, seorang wanita lain diperkenalkan sebagai pengganti dirinya. Calon menantu. Arini mengulang kalimat itu dengan nada rendah, hampir seperti berbisik. Ibu sadar apa yang ibu ucapkan? Pandu masih suami saya yang sah secara hukum dan agama. Bu Ratna melangkah mendekat. Aroma parfum melatinya yang menyengat memenuhi ruang di antara mereka. Hukum bisa diubah. Arini. Pandu sudah setuju. Siska ini jauh lebih penurut. Tidak seperti kamu yang terlalu sibuk mengejar karir sampai lupa kodrat sebagai istri. Rumah ini butuh kehangatan. Bukan wanita yang pulang malam dengan bau kertas kantor. Jadi, dengar baik-baik. Siska akan tinggal di sini. Kalau kamu tidak suka dengan keputusanku, silakan pergi. Pintu keluar masih terbuka lebar. Siska mulai berani beranjak dari duduknya. Ia berjalan mengitari ruangan, menyentuh vas bunga kristal milik Arini seolah-olah ia sudah menjadi pemilik baru di sana. Rumah ini bagus, Bu. Hanya saja dekorasinya terlalu kaku. Nanti akan aku ganti semua. Ucap Siska dengan nada manja yang dibuat-buat, sengaja memprovokasi. Arini merasakan panas yang menjalar dari perut hingga ke wajahnya. Ia teringat bagaimana ia bekerja lembur hingga fajar menyingsing untuk memastikan rumah ini bisa berdiri tegak. Ia teringat bagaimana Pandu, suaminya, memohon dukungan finansial saat bisnis konstruksinya hampir gulung tikar 2 tahun lalu. Dan sekarang, ibunya berdiri di sini, membawa wanita simpanan, dan mencoba mengusir Arini dari istananya sendiri. Ibu menyuruh saya pergi. Arini bertanya kembali. Kali ini ada secercah tawa getir di ujung kalimatnya. Ya,
Kamu hanya membawa sial bagi karir Pandu. Dengan Siska, aku yakin keluarga kami akan lebih terhormat. Seru Bu Ratna dengan suara meninggi, berharap tetangga atau asisten rumah tangga mendengar kekuasaannya. Arini menarik napas panjang, menatap lurus ke dalam mata mertuanya yang penuh kebencian. Ia tidak akan menangis. Air mata terlalu berharga untuk disia-siakan pada manusia-manusia di depannya. Ia justru mengeluarkan sebuah senyum dingin. Jenis senyum yang biasanya ia gunakan saat akan menghancurkan lawan bisnis yang tidak kompeten di meja perundingan. Ibu yakin ingin saya pergi dari sini? Arini melangkah maju, membuat Bu Ratna sedikit terhuyung mundur karena wibawa Arini yang tiba-tiba menguar hebat. Sebelum ibu bicara lebih jauh tentang pengusiran, lebih baik ibu tanya dulu pada anak kesayangan ibu. Endo, tanya dia. Atas nama siapa sertifikat rumah ini terdaftar? Tanya dia. Siapa yang selama ini membayar semua cicilan mobil, listrik, hingga uang belanja ibu setiap bulan? Wajah Bu Ratna yang tadinya merah padam karena amarah, tiba-tiba berubah warna. Pucat pasi menjalar di pipinya yang mulai keriput. Ia menelan ludah, matanya bergerak gelisah ke arah pintu kamar di lantai atas, berharap Pandu keluar untuk membelanya. Namun, Pandu tetap bersembunyi di balik pintu, pengecut seperti biasanya. Ibu ingin membawa pelakor ini masuk. Arini menunjuk Siska dengan jarinya yang gemetar namun tegas. Silakan. Tapi ingat, jika saya yang melangkah keluar dari pintu depan itu, maka detik itu juga semua fasilitas di rumah ini dicabut. Rumah ini akan saya sita, rekening yang ibu pegang akan saya blokir, dan kalian berdua bisa menikmati hidup di jalanan Dago yang dingin ini tanpa sepeser pun uang saya. Hening yang mematikan jatuh di ruang tamu itu. Siska yang tadinya bersikap jemawa, kini terdiam kaku sembari melepaskan pegangannya dari vas kristal. Bu Ratna hanya bisa ternganga, bibirnya gemetar mencoba mencari kata-kata. Namun harga dirinya baru saja dihancurkan berkeping-keping oleh kenyataan yang selama ini ia abaikan, bahwa mereka semua hanyalah parasit di bawah kaki Arini. Suasana di ruang tamu mewah itu mendadak mencekam. Jauh lebih dingin daripada angin malam yang mulai menyusup melalui celah jendela jati di sudut ruangan. Bu Ratna masih berdiri mematung. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini tampak kuyu dan kehilangan warna. Pernyataan Arini bukan sekadar gertakan. Itu adalah serangan telak pada titik terlemah mertuanya, yaitu ketergantungan finansial. Siska, yang tadinya merasa di atas angin, kini tampak gelisah. Ia melirik ke arah tangga, berharap sang pahlawan, Pandu, akan turun dan membalikan keadaan. Namun, yang ditunggu tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Pandu, pria yang selama ini diagung-agungkan Bu Ratna sebagai kepala keluarga yang perkasa, nyatanya hanya seorang pengecut yang bersembunyi di balik pintu kamar. Arini memperhatikan reaksi kedua wanita di hadapannya dengan tatapan yang tajam dan tak tergoyahkan. Ia tahu betul kekuatannya. Di Bandung, dalam lingkaran bisnis properti dan perbankan yang ia geluti, Arini dikenal sebagai wanita bertangan besi. Ironisnya, di rumah sendiri, ia sempat mencoba menjadi istri yang lembut dan penurut, hingga kelembutannya itu dianggap sebagai kelemahan oleh mertuanya. "Kenapa diam, Bu?" tanya Arini dengan nada yang sangat tenang, namun menusuk. "Tadi ibu begitu bersemangat mengusir saya. Sekarang, silakan lanjutkan. Katakan lagi bahwa saya harus pergi dari sini." Bu Ratna berdeham, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya yang sudah tercecer di lantai marmer. Kamu jangan sombong, Arini. Bagaimanapun juga, Pandu itu suamimu. Harta suami adalah harta istri, dan sebaliknya. Jangan mentang-mentang kamu punya posisi di kantor, kamu bisa merendahkan kami. Arini tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga. Harta suami adalah harta istri? Ibu lupa atau pura-pura tidak tahu? Bisnis konstruksi Pandu sudah hampir mati setahun yang lalu. Siapa yang menyuntikkan dana segar agar dia tidak masuk penjara karena gagal bayar proyek di Padalarang? Saya, Bu, menggunakan uang pribadi saya. Jadi, secara hukum dan kenyataan, Pandu tidak punya apa-apa selain hutang budi pada saya. Siska yang merasa posisinya terancam, mencoba ikut campur. "Mbak Arini, jangan bicara seperti itu di depan ibu.
Kita bisa bicara baik-baik. Saya di sini hanya ingin membantu mengurus Mas Pandu. Diam kamu, senta Arini tanpa menoleh. Jangan panggil saya Mbak. Kamu tidak punya hak bicara di rumah ini. Kamu hanya orang asing yang dibawa masuk oleh seorang ibu yang tidak tahu terima kasih untuk merusak rumah tangga orang lain. Sekarang, masuk ke kamar tamu atau keluar dari rumah ini sebelum saya panggil keamanan perumahan. Siska tersentak. Wajah cantiknya yang penuh riasan tebal itu tampak bergetar karena malu dan marah. Ia menatap Bu Ratna, mencari perlindungan. Namun Bu Ratna sendiri sedang sibuk menahan rasa malu yang teramat sangat. Di lingkungan Dago yang eksklusif ini, reputasi adalah segalanya. Jika sampai tetangga tahu bahwa Bu Ratna hanya menumpang di rumah menantunya, ia tidak akan bisa lagi membusungkan dada saat arisan sosialita di hotel berbintang. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang ragu-ragu dari arah tangga. Pandu muncul dengan kemeja yang sedikit berantakan. Wajahnya tampak kusut. Matanya menghindari kontak mata dengan Arini. "Pandu, jelaskan pada istrimu ini," seru Bu Ratna, seolah mendapatkan tenaga baru. "Dia mengancam akan menyita rumah dan memblokir rekening ibu. Katakan padanya bahwa ini juga rumahmu." Pandu berdiri di anak tangga terakhir. Ia memandang Arini dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa bersalah, malu, dan sedikit kebencian karena merasa dikecilkan. "Arini, tolong jangan seperti ini di depan ibu dan Siska. Malu dilihat orang." "Malu?" Arini mendekati Pandu. "Kamu bicara soal malu setelah membiarkan ibumu membawa wanita lain ke rumah kita dan menyuruhku pergi? Di mana harga dirimu sebagai laki-laki, Pandu?" Pandu terdiam. Ia tahu Arini memegang semua kartu as. Segala kemewahan yang ia nikmati, mulai dari jam tangan mahal hingga mobil yang terparkir di garasi, semuanya adalah hasil dari kemurahan hati atau jaminan atas nama Arini. Tanpa Arini, Pandu hanyalah seorang pengusaha gagal yang terbelit hutang. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukku. Arini, kita sudah lama tidak punya anak. Dan Siska bisa memberikannya?" "Begitu." Arini memotong dengan cepat. "Kalian semua menjijikkan. Kalian memperlakukan pernikahan seperti transaksi dagang, tapi menggunakan uang saya untuk membiayai pengkhianatan ini." Arini kemudian berbalik, menatap Bu Ratna dan Siska secara bergantian. "Siska boleh tinggal di sini malam ini, karena saya bukan orang yang tidak punya hati nurani untuk mengusir orang di tengah malam yang dingin. Tapi ingat, dia tinggal di sini sebagai tamu yang tidak diundang, bukan sebagai calon menantu. Dan besok pagi, saya ingin pengacara saya sudah melihat kalian berdua menentukan sikap." Arini mengambil tasnya, melangkah menuju kamar pribadinya tanpa menoleh lagi. Di ruang tamu, keheningan kembali menyelimuti. Bu Ratna terduduk lemas di sofa. Sementara Siska mulai merasa bahwa rencana indahnya untuk menjadi nyonya besar di rumah mewah ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Di dalam kamar, Arini mengunci pintu, menyandarkan punggungnya pada kayu yang dingin, dan akhirnya membiarkan satu tetes air mata jatuh. Bukan karena sedih kehilangan Pandu, tapi karena kecewa pada waktu yang ia sia-siakan untuk orang-orang yang salah. Namun, di balik air mata itu, sebuah rencana besar mulai tersusun di kepalanya. Di Bandung, badai mungkin sering datang, tapi Arini adalah pohon yang akarnya tertanam terlalu dalam untuk bisa ditumbangkan. Malam itu, Bandung diselimuti kabut tebal yang merayap turun dari lereng Tangkuban Perahu, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam kamarnya yang luas, Arini tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di kursi kerja kayu jati di dekat jendela, menatap pantulan dirinya di kaca. Matanya tidak lagi basah. Yang tersisa hanyalah tatapan tajam seorang wanita yang sedang memetakan strategi perang. Di tangannya, sebuah map plastik bening berisi dokumen-dokumen penting menjadi senjatanya. Selama bertahun-tahun, Arini sengaja menutup mata atas sikap boros mertuanya dan ketidakmampuan Pandu dalam mengelola bisnis. Ia melakukannya demi apa yang ia sebut sebagai kedamaian keluarga. Namun, kejadian di ruang tamu tadi telah merobek topeng kesabaran itu. Ia sadar,
Kebaikannya selama ini hanya dianggap sebagai kelemahan yang bisa diinjak-injak. Arini membuka laptopnya. Jemarinya menari di atas papan ketik dengan lincah. Sebagai seorang direktur di sektor perbankan, ia memiliki akses dan kemampuan untuk melacak aliran dana dengan sangat terperinci. Ia mulai memeriksa mutasi rekening gabungan yang sebenarnya hampir 90% isinya adalah gajinya sendiri. Di sana, ia menemukan hal yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ada aliran dana rutin setiap bulan ke sebuah rekening atas nama Siska selama 6 bulan terakhir. Jadi, selama ini aku membiayai perselingkuhan suamiku sendiri. Gumam Arini dengan senyum getir yang menyakitkan. Bukan hanya itu, Arini juga menemukan bahwa Pandu telah menjaminkan beberapa aset kecil yang sebenarnya masih atas nama perusahaan keluarga Arini untuk mendapatkan pinjaman dari bank swasta lain. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan dalam pernikahan. Ini adalah penipuan finansial yang bisa menyeret Pandu ke ranah hukum. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa sangat canggung. Arini turun dengan pakaian kantor yang sangat rapi, setelan jas berwarna biru tua yang memberikan kesan otoritas yang kuat. Di meja makan, Bu Ratna sedang asyik bercengkrama dengan Siska sambil menikmati bubur ayam pesanan mereka. Pandu duduk di ujung meja, tampak gelisah memainkan sendoknya. Wah, nyonya besar sudah siap bekerja rupanya. Sindir Bu Ratna tanpa menoleh. Siska tadi pagi sudah membuatkan teh untuk Pandu. Istri yang baik itu ya seperti ini. Sudah ada di dapur sebelum suaminya bangun. Arini tidak menanggapi sindiran itu. Ia menuangkan kopi hitam ke cangkirnya. Aromanya yang kuat memenuhi ruangan. Pandu, aku ingin bicara, ucapnya singkat. Bicara saja di sini. Arini, tidak ada rahasia di antara kita sekarang, sahut Bu Ratna dengan nada menantang. Arini meletakkan cangkir kopinya dengan denting yang cukup keras hingga membuat Siska berjengit. Ini tentang perusahaan konstruksimu, Pandu, dan tentang pinjaman yang kamu ambil dari Bank Mandiri pekan lalu dengan menjaminkan tanah di Lembang. Tanah yang, jika kamu lupa, adalah warisan dari almarhum ayahku. Wajah Pandu mendadak berubah pucat pasi, lebih pucat dari bubur di hadapannya. Ia tersedak, lalu menatap Arini dengan mata yang membelalak ketakutan. Arini, itu, aku bisa jelaskan. Itu hanya untuk menutupi kekurangan gaji karyawan. Bohong. Suara Arini naik satu nada, namun tetap terkendali. Uang itu tidak masuk ke rekening perusahaan. Uang itu mengalir ke rekening Siska. Dan sebagian lagi kamu gunakan untuk membelikan ibu sebuah kalung berlian yang dia pamerkan di media sosial kemarin, bukan? Bu Ratna yang tadi tampak sombong, tiba-tiba memegang lehernya, seolah kalung yang ia kenakan mendadak mencekiknya. Siska tertunduk diam, tidak berani lagi mengeluarkan suara manja yang biasa ia gunakan untuk merayu. Kamu tahu apa artinya ini, Pandu? Ini adalah penggelapan aset. Aku bisa melaporkanmu ke polisi pagi ini juga jika aku mau. Lanjut Arini sembari bangkit berdiri. Ia merapikan bajunya, lalu menatap mertuanya dengan tatapan dingin. Ibu ingin menantu yang penurut? Silakan ambil Pandu. Tapi ambil dia bersama dengan semua hutang-hutangnya, semua tuntutan hukum yang mungkin menantinya, dan semua kemiskinan yang akan segera datang. Arini, tolong jangan lakukan itu. Pinta Pandu dengan suara gemetar. Ia mencoba meraih tangan Arini, namun Arini menariknya dengan cepat seolah baru saja menyentuh sesuatu yang menjijikan. Jangan sentuh aku dengan tangan yang juga kamu gunakan untuk menyentuh wanita itu, desis Arini. Arini melangkah pergi menuju garasi, di mana mobil sedan mewahnya sudah menunggu. Namun, sebelum ia masuk ke mobil, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah pintu rumah yang masih terbuka. Ia bisa melihat Bu Ratna sedang memarahi Pandu, dan Siska yang mulai tampak bingung melihat kekacauan tersebut. Topeng keharmonisan keluarga itu kini telah benar-benar hancur, menampakkan borok di dalamnya. Arini tahu, ini baru permulaan. Ia tidak hanya ingin bercerai, ia ingin mengambil kembali setiap sen yang telah mereka curi darinya, dan memastikan mereka merasakan dinginnya kehidupan tanpa perlindungannya. Di tengah perjalanan menuju kantornya di pusat kota Bandung, Arini mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, Pak Pengacara?
Saya ingin Anda menyiapkan gugatan cerai dan juga laporan atas dugaan penipuan aset. Ya, hari ini juga. Badai di Dago mungkin baru saja dimulai. Tapi Arini adalah sang pawang hujan yang memegang kendali penuh atas petir yang akan menyambar. Jalan Braga di sore hari selalu memiliki nuansa nostalgia dengan bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial yang berjajar rapi. Namun, bagi Arini, keindahan arsitektur itu terasa hambar. Ia duduk di sudut sebuah kafe bertembok bata merah, tersembunyi di balik pilar besar yang memberinya sudut pandang sempurna ke arah pintu masuk. Kacamata hitam besar menutupi matanya yang lelah. Sementara secangkir kopi yang sudah mendingin dibiarkan begitu saja. Arini tidak datang ke sini untuk mengenang masa lalu. Ia datang setelah menerima laporan dari seorang informan yang ia sewa, seorang mantan detektif swasta yang biasa menangani kasus-kasus internal di bank tempatnya bekerja. Informan itu memberikan informasi bahwa Pandu dan Siska sering bertemu di sebuah bar tersembunyi di kawasan ini untuk merayakan kemenangan-kemenangan kecil mereka. Tak lama kemudian, sosok yang ia tunggu muncul. Pandu datang mengenakan jaket kulit yang dibelikan Arini saat ulang tahunnya tahun lalu. Di sampingnya, Siska menggelayut manja, mengenakan tas bermerek yang Arini kenali sebagai salah satu barang yang hilang dari lemari koleksinya beberapa minggu lalu. Rupanya, wanita itu bukan hanya seorang pelakor, tetapi juga seorang pencuri kecil. Arini mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan fitur rekam suara dan kamera dari jarak jauh. Ia melihat mereka duduk di meja paling pojok, sangat dekat dengan posisi Arini namun terhalang oleh tanaman hias yang rimbun. Suara mereka terdengar samar di antara kebisingan musik jazz yang diputar kafe tersebut. Tenang saja, Siska. Ibu sudah benar-benar membenci Arini. Begitu surat cerai itu keluar, kita akan segera menikah di Bali. Suara Pandu terdengar penuh percaya diri, sangat berbeda dengan suaranya yang gemetar di rumah pagi tadi. Tapi Mas, bagaimana dengan rumah di Dago itu? Kalau Arini benar-benar menyitanya, kita tinggal di mana? Tanya Siska dengan nada cemas yang dibuat-buat. Pandu tertawa kecil. Suara tawa yang membuat Arini merasa mual. Dia hanya menggertak. Sertifikat itu memang atas nama dia. Tapi aku sudah menyiapkan pengacara untuk menuntut harta Gonogini. Aku akan mengklaim bahwa sebagian besar modal bisnisnya berasal dari keluarga besarku. Lagi pula, ibu punya kartu as tentang kelalaiannya sebagai istri. Kita akan buat dia tampak seperti wanita karir yang gila kerja dan menelantarkan suaminya. Siska terkekeh, lalu membisikkan sesuatu yang membuat Pandu terbahak. Kamu pintar sekali, Mas. Oh ya, uang yang kamu transfer kemarin sudah aku gunakan untuk membayar hutang kakakku di rentenir. Dia mengancam akan membongkar rahasia kita kalau tidak segera dilunasi. Rahasia? Arini menajamkan pendengarannya. Jantungnya berdegup lebih kencang. SSTT, jangan keras-keras. Bisik Pandu sembari mengelus pipi Siska. Rahasia tentang siapa kamu sebenarnya harus tetap terkunci sampai aku berhasil menguras rekening Arini sepenuhnya. Kalau ibu tahu kamu sebenarnya adalah mantan narapidana kasus penipuan di Bekasi, dia pasti akan langsung mengusirmu. Ibu itu sangat menjaga nama baik, meskipun dia sendiri tidak punya uang. Arini hampir saja menjatuhkan ponselnya. Napasnya tercekat. Jadi, Siska yang diagung-agungkan Bu Ratna sebagai calon menantu idaman adalah seorang penipu kelas 3 dengan catatan kriminal? Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah jebakan yang bahkan Pandu pun tidak menyadari betapa berbahayanya wanita yang ia bawa ke dalam rumah. Arini tersenyum di balik kacamata hitamnya. Ini adalah potongan teka-teki terakhir yang ia butuhkan. Ia kini mengerti mengapa Siska begitu lihai memanipulasi Bu Ratna. Siska tahu persis bagaimana cara memainkan peran sebagai wanita polos yang tertindas demi mendapatkan simpati dari wanita tua yang haus akan hormat seperti mertuanya. Dengan tangan yang stabil, Arini mengirimkan pesan singkat kepada pengacaranya. Cari rekam jejak kriminal atas nama Siska Adiwijaya di wilayah hukum Jawa Barat, khususnya Bekasi. Saya butuh salinan putusan pengadilannya besok pagi. Arini bangkit dari duduknya dengan sangat tenang. Ia tidak akan melabrak mereka di sini. Itu terlalu rendahan. Ia ingin penghancuran ini terjadi secara total, di depan mata Bu Ratna, di rumah yang mereka banggakan.
Ia berjalan keluar dari kafe, membiarkan udara dingin Braga menyentuh wajahnya. Saat ia berjalan menuju parkiran, ia melihat pantulan dirinya di kaca sebuah toko barang antik. Ia bukan lagi Arini yang malang, istri yang dikhianati. Ia adalah arsitek dari keruntuhan mereka. Sembari menyalakan mesin mobilnya, Arini bergumam pelan. Selamat menikmati masa-masa indah kalian, Pandu, Siska. Karena saat matahari terbit lusa nanti, kalian akan merangkak di kakiku untuk meminta ampun. Mobil Arini melesat membelah kemacetan Bandung, menuju ke arah utara, kembali ke Dago. Di sana, sebuah rencana besar untuk perjamuan makan malam keluarga yang diminta Bu Ratna sudah menantinya. Dan Arini akan memastikan bahwa itu akan menjadi makan malam terakhir mereka sebagai sebuah keluarga. 2 hari kemudian, suasana di rumah mewah kawasan Dago itu tampak sangat sibuk. Bu Ratna, dengan semangat yang meluap-luap, memerintahkan para asisten rumah tangga untuk menata meja makan dengan taplak linen terbaik dan perangkat makan porselen yang biasanya hanya dikeluarkan saat hari raya. Ia telah mengundang beberapa anggota keluarga besar dari pihak almarhum suaminya, bermaksud untuk memperkenalkan Siska secara resmi sekaligus memojokkan Arini di hadapan para sesepuh keluarga. Arini memperhatikan kegaduhan itu dari balik pintu kamarnya di lantai 2. Ia melihat Siska yang mondar-mandir mengenakan kebaya modern berwarna merah muda. Tampak sangat percaya diri seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang baru. Pandu sendiri terlihat lebih tenang. Barangkali merasa rencana yang ia bicarakan di Jalan Braga tempo hari akan berjalan mulus. Mereka tidak tahu bahwa Arini telah menyimpan sebuah bom waktu di dalam tas kerjanya. Arini, cepat turun dan bantu sedikit. Jangan hanya mengunci diri di kamar seperti orang kalah. Teriak Bu Ratna dari bawah. Suaranya menggema di seluruh penjuru rumah, penuh dengan nada kemenangan. Arini membuka pintu kamarnya. Ia tidak memakai kebaya, melainkan gaun terusan berwarna hitam pekat yang elegan namun memberikan kesan dingin dan misterius. Ia menuruni tangga dengan langkah yang anggun. Setiap ketukan hak sepatunya di lantai kayu terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran mereka. Di ruang makan, sudah berkumpul Paman Heru dan Bibi Sari, kerabat tertua dari keluarga Pandu yang selama ini sangat dihormati. Bu Ratna segera menyambut mereka dengan senyum lebar. Selamat datang, Kang Heru, Teh Sari. Maaf mengganggu waktunya. Saya merasa perlu mengundang kalian karena ada hal penting terkait kelanjutan garis keturunan keluarga kita. Ucap Bu Ratna dengan gaya bahasa yang dilebih-lebihkan. Paman Heru, seorang pria tua yang tampak bijaksana namun kaku, melirik ke arah Arini yang baru saja duduk di kursi ujung meja. Lalu, siapa wanita muda di sebelahmu ini, Ratna? Mana sopan santunnya mengundang kami makan malam tapi suasananya terasa sangat aneh seperti ini. Bu Ratna berdeham. Ia menarik tangan Siska agar berdiri di sampingnya. Inilah intinya. Ini Siska, Kang. Dia adalah wanita yang selama ini sudah menjaga Pandu dengan baik. Dia tulus, tidak gila harta, dan yang paling penting, dia sedang mengandung benih Pandu. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di tengah ruang makan yang hangat. Arini sedikit tersentak, namun ia segera menguasai diri. Mengandung? Ia melirik ke arah perut Siska yang masih rata. Ia tahu itu bisa jadi adalah kebohongan lain dari sang penipu, atau mungkin benar, namun itu tidak mengubah rencananya sedikit pun. Pandu menunduk, tidak berani menatap mata Paman Heru. Sementara itu, Bibi Sari tampak terkejut dan menatap Arini dengan rasa iba. Ratna, apa kamu gila? Pandu masih punya istri yang sah. Bagaimana bisa kamu membawa wanita lain dan bicara soal keturunan di depan Arini? Arini sudah gagal, Teh, sahut Bu Ratna dengan suara meninggi. Dia lebih sayang pada angka-angka di bank daripada pada suaminya. Lihat dia, bahkan di rumah sendiri pun dia memakai baju hitam seperti orang berkabung. Dia tidak membawa berkah bagi rumah ini. Sebaliknya, Siska adalah pembawa keberuntungan. Pandu butuh istri yang bisa berada di rumah, bukan yang keluyuran sampai malam dengan alasan rapat. Siska mulai mengeluarkan aktingnya. Ia meneteskan air mata buatan dan menunduk dalam. Maafkan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya hanya ingin mencintai Mas Pandu dan memberikan kebahagiaan bagi Ibu Ratna.
Saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Jangan bicara omong kosong, Siska. Suara Arini memotong narasi sedih itu dengan sangat tajam. Kamu punya banyak orang di dunia ini. Kamu punya kakak yang seorang penagih hutang. Dan kamu punya banyak rekan di masa lalu di Bekasi, misalnya. Wajah Siska seketika menegang. Tangisannya berhenti mendadak, digantikan oleh sorot mata yang penuh ketakutan. Bu Ratna mengerutkan kening, tidak mengerti arah pembicaraan Arini. Apa maksudmu, Arini? Jangan mencoba memfitnah Siska karena kamu cemburu. Bentak Bu Ratna. Arini berdiri. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari balik kursinya. Ibu ingin menantu yang terhormat? Ibu ingin menjaga nama baik keluarga besar di Bandung ini? Baiklah, mari kita lihat siapa sebenarnya wanita yang ibu bawa ke dalam rumah saya ini. Arini melemparkan beberapa lembar kertas ke atas meja, tepat di hadapan Paman Heru dan Bibi Sari. Foto-foto masa lalu Siska, serta salinan putusan pengadilan mengenai kasus penipuan dengan skema investasi bodong di Bekasi, terpampang nyata di sana. Siska Adiwijaya, alias Ratnasari, alias Anita. Dia bukan wanita polos, Bu. Dia adalah seorang residivis penipuan yang baru keluar penjara setahun yang lalu. Dan Pandu, suamiku tercinta. Arini menoleh ke arah Pandu yang kini gemetar hebat. Dia tahu hal ini, tapi dia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa dia juga sedang dijadikan target mangsa oleh wanita ini. Suasana yang tadinya penuh dengan keangkuhan Bu Ratna, kini berubah menjadi kekacauan yang memalukan. Paman Heru mengambil kertas-kertas itu dan membacanya dengan teliti. Wajahnya perlahan memerah karena murka. Ia membanting dokumen itu ke meja dan menatap Pandu serta Bu Ratna dengan tatapan yang sangat menghinakan. Ratna, apa yang sudah kamu lakukan pada keluarga ini? Teriak Paman Heru. Ketegangan mencapai puncaknya. Bu Ratna menatap Siska dengan pandangan tidak percaya, sementara Siska mulai melangkah mundur, mencari celah untuk melarikan diri dari kebenaran yang baru saja meledak di tengah perjamuan malam itu. Arini hanya berdiri diam, menikmati setiap detik kehancuran yang ia susun dengan sangat rapi. Ruang makan yang megah itu mendadak terasa sempit dan menyesakan. Bau harum masakan Sunda yang tersaji di atas meja seolah berubah menjadi aroma busuk kegagalan. Paman Heru melemparkan dokumen putusan pengadilan itu tepat ke arah wajah Pandu, membuat suaminya itu tersentak dan hanya bisa menunduk dalam, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Jadi ini yang kamu banggakan, Ratna? Suara Paman Heru menggelegar, bergetar karena amarah yang ditahan. Kamu membawa masuk seorang narapidana penipuan ke dalam rumah keluarga kita, lalu memperlakukannya seperti ratu di depan istri sah anakmu? Di mana otakmu? Bu Ratna gemetar. Ia menatap Siska dengan pandangan yang sulit diartikan, antara benci, malu, dan tidak percaya. Siska, ini tidak benar, kan? Kamu bilang kamu anak pengusaha di Jawa Tengah yang sedang bangkrut. Kamu bilang kamu wanita baik-baik. Siska tidak menjawab. Wajah polos dan manja yang ia tunjukkan sejak awal kini hilang, digantikan oleh sorot mata yang dingin dan penuh perhitungan. Ia menyadari bahwa permainannya di rumah ini sudah berakhir. Ia melirik tas tangannya, mungkin berpikir untuk segera pergi sebelum polisi datang. Namun, Arini belum selesai. Ia melangkah mendekati Bu Ratna yang kini terduduk lemas di kursinya. Bukan hanya itu, Bu. Ibu tadi bilang saya harus pergi dari sini jika tidak suka dengan keberadaan Siska. Arini mengeluarkan lembaran lain. Kali ini bukan foto kriminal, melainkan dokumen legal dengan stempel notaris yang sah. Ia meletakkannya di depan Bu Ratna dengan gerakan yang sangat perlahan, seolah ingin memastikan mertuanya membaca setiap kata yang tertulis di sana. Ini adalah sertifikat kepemilikan rumah ini atas nama saya pribadi. Bukan atas nama Pandu, bukan harta bersama. Saya membelinya sebelum kami menikah dengan uang hasil warisan ayah saya dan tabungan saya sendiri. Ucap Arini dengan suara yang jernih namun sedingin es di puncak tangkuban perahu. Dan ini. Ia mengeluarkan lembar mutasi rekening. Adalah bukti bahwa selama 3 tahun terakhir, cicilan mobil yang ibu pakai, biaya perawatan kecantikan ibu, hingga uang saku yang ibu gunakan untuk berfoya-foya, semuanya berasal dari rekening pribadi saya.
Bu Ratna membaca angka-angka itu. Wajahnya yang tadi pucat kini menjadi biru karena menahan malu yang luar biasa di hadapan kerabat besarnya. Paman Heru dan Bibi Sari terperangah. Mereka selama ini mengira Pandu adalah pengusaha sukses yang menanggung seluruh biaya hidup keluarga. Tanya anak ibu sekarang, tantang Arini, menunjuk Pandu yang masih mematung. Tanya dia, siapa yang selama ini cari uang? Siapa yang menyelamatkan wajahnya saat dia hampir masuk penjara karena hutang proyek? Siapa yang memberi kalian makan dan tempat berteduh di atas tanah Dago ini? Bu Ratna menoleh ke arah Pandu dengan air mata yang mulai mengalir. Kali ini air mata penyesalan yang terlambat. Pandu jawab, Pandu, apa benar semua ini? Pandu hanya bisa mendongak sekilas. Matanya merah. Benar, Bu. Semua yang Arini katakan benar. Aku tidak punya apa-apa. Detik itu juga, harga diri Bu Ratna hancur berkeping-keping. Ia merasakan tatapan tajam dan menghina dari Paman Heru dan Bibi Sari yang selama ini ia coba buat terkesan. Ia merasa seolah bumi di bawah kakinya runtuh. Wanita yang selama ini ia rendahkan, yang ia sebut tidak tahu kodrat, ternyata adalah satu-satunya tiang yang menyangga hidupnya. Ibu ingin saya pergi. Arini tersenyum dingin, senyum yang paling menyakitkan yang pernah ia tunjukkan. Silakan. Tapi jika saya melangkah keluar dari rumah ini, saya tidak akan pergi sendirian. Saya akan membawa serta semua aset saya. Rumah ini akan dipasang papan penyitaan besok pagi. Mobil di garasi akan ditarik oleh pihak keamanan saya. Dan rekening ibu akan saya tutup total malam ini. Arini, jangan. Rintih Bu Ratna. Suaranya parau. Ia mencoba meraih tangan Arini. Namun Arini menariknya dengan anggun. Ibu yang meminta ini, bukan? Ibu bilang, kalau saya tidak suka, saya silakan pergi. Nah, saya memang tidak suka. Tapi karena ini rumah saya, maka yang seharusnya pergi adalah mereka yang tidak tahu diri. Arini menunjuk ke arah pintu depan dengan tegas. Kalian berdua, dan calon menantu, pilihan, ibu itu, keluar dari rumah saya sekarang juga. Siska, menyadari bahwa tidak ada lagi uang yang bisa dikuras dari keluarga ini, segera menyambar tasnya dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi, meninggalkan Pandu dan ibunya dalam kehancuran yang total. Keheningan yang mematikan kembali menyelimuti ruang makan itu, menyisakan suara detak jam dinding yang seolah menertawakan kebodohan mereka. Malam di Dago semakin larut, namun suasana di dalam rumah itu jauh dari kata tenang. Setelah pengusiran yang dilakukan Arini, Siska menghilang ke dalam kegelapan malam tanpa sepatah kata pun, meninggalkan aroma pengkhianatan yang masih tertinggal di ruang tamu. Pandu terduduk di lantai, menyandarkan punggungnya pada kaki meja makan, sementara Bu Ratna masih terpaku di kursinya dengan tubuh yang gemetar hebat. Paman Heru dan Bibi Sari telah berpamitan dengan raut wajah penuh kekecewaan, meninggalkan keluarga itu dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Arini berdiri di dekat jendela besar, membelakangi mereka. Ia menatap lampu-lampu kota Bandung yang berkedip di kejauhan, tampak seperti berlian yang terserak di atas beludru hitam. Ia merasa lelah, namun ada kelegaan luar biasa yang mengalir di nadinya. Arini, tolong, nak. Suara Bu Ratna memecah kesunyian. Kali ini tidak ada lagi nada memerintah atau kesombongan. Suaranya terdengar pecah dan serak. Ibu tidak tahu kalau Siska seburuk itu. Ibu hanya ingin Pandu bahagia. Ibu hanya ingin ada suara tawa bayi di rumah ini. Arini berbalik perlahan. Ia menatap mertuanya dengan tatapan yang sudah mati rasa. Ibu ingin kebahagiaan untuk Pandu dengan cara menghancurkan kebahagiaan saya? Ibu ingin suara tawa bayi dengan cara memasukkan penipu ke dalam rumah yang saya bangun dengan darah dan air mata? Itu bukan kasih sayang, Bu. Itu adalah keserakahan yang dibungkus dengan alasan keluarga. Pandu mendongak. Matanya sembab. Arini, aku mengaku salah. Aku terjebak oleh Siska karena aku merasa rendah diri di hadapanmu. Kamu terlalu hebat. Arini, kamu selalu benar. Kamu selalu punya uang. Kamu selalu memegang kendali. Aku merasa bukan laki-laki di rumah ini. Jadi kamu memilih untuk menjadi pengkhianat agar merasa seperti laki-laki. Arini mendekati Pandu.
Seorang laki-laki sejati tidak akan merasa terancam oleh kesuksesan istrinya. Laki-laki sejati akan bangga dan menjadi pendukung utama. Tapi kamu lebih memilih mencuri dari istrimu sendiri untuk membiayai wanita yang bahkan tidak tahu namamu yang sebenarnya. Arini mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Besok pagi, tim hukum saya akan datang ke sini. Mereka akan mendata semua barang yang merupakan milik saya. Untuk Ibu. Arini menatap Bu Ratna. Saya sudah menyiapkan sebuah apartemen kecil di kawasan apartemen murah di Bandung Selatan. Itu sudah saya bayar untuk 1 tahun ke depan. Itu adalah bentuk terakhir dari bakti saya sebagai menantu. Setelah itu, Ibu harus mencari cara sendiri untuk bertahan hidup. Bu Ratna ternganga. Dari rumah mewah di Dago ke apartemen sempit di pinggiran kota? Itu adalah hukuman yang lebih berat daripada penjara baginya. Arini, kamu tega sekali pada orang tua. Saya tega. Ibu lupa siapa yang menyuruh saya pergi dari rumah saya sendiri beberapa jam yang lalu. Arini memotong dengan cepat. Dan untukmu, pandu surat cerai akan sampai di tanganmu besok. Selain itu, saya sudah menyerahkan bukti penggelapan aset perusahaan keluarga saya ke pihak kepolisian. Jika kamu tidak ingin mendekam di penjara Kebonwaru, saya sarankan kamu kembalikan semua uang yang kamu ambil atau hadapi proses hukumnya. Pandu lemas. Ia tahu ia tidak punya uang sepeser pun untuk mengganti kerugian tersebut. Semua uangnya sudah habis digunakan Siska dan gaya hidup mewah ibunya. Harapan terakhirnya untuk mendapatkan harta Gonogini pun sirna karena Arini memiliki perjanjian pranikah yang sangat ketat. Sesuatu yang Pandu tanda tangani tanpa membaca dengan teliti bertahun-tahun lalu, karena saat itu ia terlalu percaya diri. Badai emosi meledak di ruangan itu. Bu Ratna mulai meratapi nasibnya. Menangis terseduh-seduh sambil memukuli dadanya. Sementara Pandu hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Mereka tampak seperti bangunan tua yang rapuh yang sedang diruntuhkan oleh gempa bumi. Arini tidak merasa senang melihat mereka menderita. Ia hanya merasa bersih. Seperti baru saja membuang sampah yang sudah terlalu lama membusuk di sudut rumahnya. Ia berjalan menuju kamarnya untuk mulai mengemas beberapa barang pribadinya. Ia memutuskan untuk menginap di hotel malam ini. Ia tidak sanggup menghirup udara yang sama dengan 2 orang yang telah mengkhianatinya begitu dalam. Saat ia menyeret kopernya menuju pintu depan, ia melewati Pandu dan Bu Ratna yang masih belum beranjak. Arini tidak berhenti. Ia terus melangkah, membuka pintu jati yang besar itu, dan membiarkan udara dingin Bandung menyambutnya. Di luar, mobil jemputannya sudah menunggu. Arini masuk ke dalam mobil, menutup pintu dengan mantap, dan tidak sekalipun ia menoleh ke belakang. Di belakangnya, rumah megah di Dago itu tampak sunyi, menyimpan sisa-sisa kehancuran sebuah kebohongan besar. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan kediaman di Dago Pakar. Bandung pagi ini tampak sangat cerah, menyisakan sisa hujan semalam yang membuat aspal jalanan di kawasan Jalan Riau terlihat mengilap tertimpa cahaya matahari. Arini duduk di balkon kantor barunya, sebuah ruang kerja minimalis namun mewah yang ia bangun setelah memutuskan untuk berhenti dari bank tempatnya bekerja dan mendirikan perusahaan konsultan finansialnya sendiri. Ia menyesap teh melati hangat, menikmati ketenangan yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan benar-benar nyata. Proses perceraiannya dengan Pandu berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan yang berarti. Dengan bukti-bukti perselingkuhan dan penipuan aset yang begitu kuat, Pandu tidak memiliki kekuatan hukum sedikit pun untuk menuntut harta Gonogini. Arini sempat mendengar kabar bahwa Pandu kini bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah gudang distribusi di pinggiran kota Cimahi. Tanpa koneksi Arini dan tanpa modal yang bisa ia curi, Pandu hanyalah seorang pria dengan kemampuan rata-rata yang harus berjuang keras hanya untuk membayar sewa kamar kosnya. Tidak ada lagi jaket kulit mahal atau mobil sedan mewah yang bisa ia pamerkan. Sementara itu, Bu Ratna, yang selama ini terbiasa hidup sebagai nyonya besar di Dago, harus menanggung malu yang teramat sangat. Apartemen kecil yang diberikan Arini kini dihuni oleh wanita tua itu dalam kesendirian. Kabarnya, teman-teman sosialitanya di Bandung seketika menjauh saat mengetahui bahwa kekayaan yang selama ini ia banggakan hanyalah milik menantu yang ia sia-siakan. Ia kini harus belajar memasak sendiri, mencuci sendiri,
dan menghadapi kenyataan bahwa masa tuanya tidak akan seindah yang ia bayangkan dalam keangkuhannya. Bagaimana dengan Siska? Wanita itu menghilang seperti asap. Arini sempat mendapat laporan bahwa Siska tertangkap kembali oleh pihak kepolisian di Bekasi dalam kasus serupa, mencoba menipu seorang duda kaya di kawasan perumahan elit. Rupanya, watak penipu memang sudah mendarah daging dalam dirinya. Arini hanya tersenyum tipis saat membaca berita tersebut di surat kabar lokal. Ia merasa beruntung telah memotong benalu itu sebelum akarnya merusak seluruh hidupnya. Ponsel Arini bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari ibunya di kampung halaman, menanyakan kapan ia akan pulang untuk berlibur. Arini membalasnya dengan senyuman. Akhir pekan ini, ia berencana untuk pulang, membawa diri yang baru, diri yang telah merdeka dari belenggu pengabdian yang salah arah. Arini berdiri dan merapikan gaun kerjanya. Ia berjalan menuju cermin besar di ruangannya. Di sana, ia melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan bermartabat. Matanya yang dulu sering terlihat lelah karena memikirkan masalah rumah tangga, kini bersinar dengan semangat yang baru. Ia menyadari bahwa kehilangan Pandu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah penyelamatan diri yang luar biasa. Ia melangkah keluar dari kantornya, menyapa para karyawannya dengan ramah. Saat ia berjalan menuju parkiran, ia menghirup udara Bandung yang sejuk dalam-dalam. Hidup terkadang memberikan pelajaran pahit dengan cara yang paling mengejutkan. Namun Arini telah membuktikan bahwa bagi wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, tidak ada pengkhianatan yang bisa benar-benar menghancurkannya. Rumah di Dago itu kini telah ia jual. Ia tidak ingin menyimpan kenangan pahit di sana. Dengan uang hasil penjualannya, ia berinvestasi pada beberapa usaha rintisan anak muda di Bandung, membantu mereka membangun mimpi sebagaimana ia membangun mimpinya sendiri. Arini percaya, saat satu pintu tertutup karena kebohongan, semesta akan membukakan pintu lain yang jauh lebih indah karena kejujuran. Saat mobilnya melaju membelah keramaian kota Bandung, Arini merasa benar-benar utuh. Ia telah merebut kembali tahtanya, bukan sebagai seorang istri dari pria yang tidak tahu diri, melainkan sebagai ratu atas hidupnya sendiri. Di bawah langit parahyangan yang biru, Arini memulai lembaran barunya dengan kepala tegak, siap menghadapi apapun yang ada di depan dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Di hari pemakaman ibuku, suamiku menyodorkan berkas cerai. Tanda tangani cepat. Ibumu cuma meninggalkan utang. 3 hari kemudian, aku membuatnya menjerit histeris. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan agar kita bisa membuat kisah menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Gerimis tipis yang turun di atas bukit TPU Bergota sore itu terasa seperti jarum-jarum es yang menusuk kulit Anindya. Aroma tanah basah yang biasanya menenangkan, kini justru terasa menyesakan, bercampur dengan bau bunga Kamboja yang mulai layu di atas gundukan tanah yang masih merah. Di sana, di bawah timbunan tanah yang masih basah itu, ibunya berbaring untuk selamanya. Anindya bersimpuh. Jemarinya yang gemetar mengusap nisan kayu yang bertuliskan nama wanita yang paling ia cintai. Dunianya baru saja runtuh, dan ia merasa seolah separuh nyawanya ikut terkubur di sana. Namun, keheningan duka itu pecah oleh suara langkah sepatu pantofel yang menginjak kerikil dengan kasar. Anindya tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Bau parfum maskulin yang tajam dan menyengat itu adalah milik Aris, suaminya. Pria yang seharusnya menjadi sandaran paling kokoh di saat seperti ini, justru berdiri di belakangnya dengan tangan bersedekap, tanpa ada sedikit pun gurat kesedihan di wajahnya yang kaku. Sudah cukup dramanya. Anindya. Menangis sampai air matamu habis pun tidak akan menghidupkan orang mati. Suara Aris terdengar dingin, lebih dingin dari gerimis Semarang di bulan Januari. Anindya masih terdiam. Bahunya terguncang hebat oleh isak tangis yang tertahan. Ia berharap Aris akan berlutut di sampingnya, merangkulnya, dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, harapannya pupus ketika sebuah map coklat dilemparkan dengan kasar ke atas pangkuannya, tepat di atas mukena hitamnya yang terkena noda tanah. "Apa ini?" tanya Anindya dengan suara serak. Nyaris tak terdengar. "Tanda tangani sekarang."
Itu berkas perceraian kita, jawab Aris tanpa keraguan sedikitpun. Anindya mendongak. Matanya yang sembab menatap tidak percaya pada pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir. Aris, ini hari pemakaman ibuku. Bagaimana mungkin kamu? Justru karena ibumu sudah tidak ada, urusanku denganmu juga selesai. Potong Aris dengan nada menghina. Aku sudah cukup sabar selama ini. Aku bertahan hanya karena aku mengira ibumu masih menyimpan aset di hari tuanya. Tapi apa yang aku dapat? Tagihan rumah sakit yang menumpuk, hutang bank yang melilit rumah tua itu, dan beban biaya pemakaman yang juga harus aku tanggung. Aku bukan yayasan amal, Anindya. Aku tidak sudi hidup dengan wanita yang hanya mewarisi hutang piutang. Anindya merasakan jantungnya seolah diremas oleh tangan raksasa. Ia menatap lembaran kertas di dalam map itu. Di sana, namanya dan nama Aris bersanding dalam permohonan cerai yang sudah disiapkan dengan sangat rapi. Aris ternyata sudah merencanakan ini jauh-jauh hari, menunggu saat yang paling rapuh untuk menghancurkannya sepenuhnya. Aku mencintaimu, Aris. Aku pikir kita adalah keluarga, bisik Anindya. Air matanya kini mengalir lebih deras, membasahi kertas putih di tangannya. Aris tertawa sinis. Suara tawanya memantul di antara nisan-nisan tua yang membisu. Cinta tidak bisa membayar cicilan mobilku yang tertunda karena tagihan cuci darah ibumu. Cinta tidak bisa memberiku kemewahan yang aku inginkan. Kamu cantik, Anindya. Tapi kecantikanmu tidak ada harganya jika kamu miskin. Ibumu itu bodoh, menyimpan rahasia tentang hutang-hutangnya sampai mati. Dan aku tidak mau ikut tenggelam bersamamu. Aris merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah pena mewah berwarna emas, lalu menyodorkannya ke arah Anindya. Tanda tangani cepat. Jangan membuang waktuku. Aku punya janji temu yang jauh lebih penting daripada melihatmu meratap di kuburan ini. Setelah ini, kemasi barang-barangmu dari rumahku. Kamu punya waktu sampai besok pagi sebelum kunci rumah aku ganti. Anindya menatap pena itu, lalu menatap nisan ibunya. Di saat paling rendah dalam hidupnya, pria yang ia anggap sebagai pelindung justru menjadi orang yang menginjak harga dirinya hingga ke dasar bumi. Ia melihat Aris bukan lagi sebagai suami, melainkan sebagai orang asing yang mengerikan dan penuh haus harta. Dengan tangan yang masih gemetar, Anindya mengambil pena itu. Ia tidak memohon. Ia tidak lagi menangis dengan suara keras. Ada sesuatu yang patah di dalam hatinya, namun di saat yang sama, ada sesuatu yang membeku menjadi amarah yang sangat dingin. Ia menandatangani berkas itu tepat di atas nisan ibunya, sebuah tindakan simbolis bahwa hubungannya dengan Aris telah mati, sama seperti jasad yang ada di bawah sana. Selesai, ucap Anindya singkat, menyodorkan kembali map itu. Aris menyambar map tersebut dengan senyum kemenangan. Ia memeriksa tanda tangan itu sejenak, lalu meludah ke samping seolah baru saja menyelesaikan tugas yang menjijikan. Bagus. Sekarang kamu bebas menjadi gelandangan di kota ini. Jangan pernah coba-coba menghubungiku lagi. Aris berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Anindya sendirian di bawah langit Semarang yang semakin gelap. Anindya kembali menatap nisan ibunya. Di balik rasa sakit yang luar biasa, ia mengingat bisikan terakhir ibunya di rumah sakit sebelum menghembuskan napas terakhir. Pergilah ke lemari tua di gudang bawah tanah, Nindi. Ambil apa yang menjadi milikmu. Anindya menghapus air matanya dengan kasar. Aris tidak tahu bahwa ia baru saja melepaskan sesuatu yang akan membuatnya memohon-mohon di kemudian hari. Anindya berdiri, meskipun kakinya terasa lemas. Ia menatap punggung Aris yang menjauh dengan tatapan tajam. 3 hari. Ia hanya butuh 3 hari untuk memastikan pria itu merasakan apa yang ia rasakan saat ini. Malam itu, Anindya tidak kembali ke rumah mewah yang ia huni bersama Aris di kawasan Candi Baru. Ia tidak sanggup membayangkan harus melihat wajah pria itu lagi, apalagi mencium aroma pengkhianatan yang memenuhi setiap sudut ruangan tersebut. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memacu mobil tuanya menuju ke kawasan kota lama, Semarang. Di sana, di antara bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial yang masih berdiri kokoh dengan dinding-dinding yang mulai mengelupas,
Berdiri sebuah rumah besar berarsitektur Belanda yang selama ini dihindari Aris karena dianggap angker dan tidak bernilai. Rumah itu adalah rumah masa kecil Anindya. Rumah yang menurut Aris adalah beban karena tumpukan hutang pajak dan biaya perawatan yang tinggi. Anindya membuka gerbang besi yang sudah berkarat dengan kunci yang ia simpan di dalam dompetnya. Bunyi derit pintu besi yang berat seolah menyambut kepulangannya dengan nada penuh kesedihan. Ia masuk ke dalam, menyalakan lampu kuning yang temaram, membiarkan debu-debu halus menari di udara saat ia melangkah masuk ke ruang tamu yang luas. Kenangan masa lalu menyerbunya secara tiba-tiba. Di ruang inilah ibunya sering duduk membaca buku, dan di sudut itu pula mendiang ayahnya dulu sering menyesap kopi sambil menatap hujan. Aris selalu menyebut rumah ini sebagai sampah tua. Ia sering memaksa Anindya untuk menjualnya guna menutupi gaya hidup Aris yang tinggi, namun ibu Anindya selalu menolak dengan keras hingga napas terakhirnya. Anindya kini mengerti mengapa ibunya begitu gigih mempertahankan bangunan ini. Tanpa membuang waktu, Anindya menuju ke bagian belakang rumah, melewati dapur yang dingin menuju sebuah pintu kayu kecil yang tertutup rapat. Itu adalah akses menuju gudang bawah tanah. Dengan bantuan senter dari telepon genggamnya, ia menuruni anak tangga semen yang lembab. Udara di bawah sana terasa pengap dan berbau tanah, namun Anindya terus melangkah hingga ia menemukan sebuah lemari kayu jati yang sangat besar dan berat, tertutup kain penutup yang sudah menghitam oleh jamur. Anindya menyibak kain itu, menimbulkan kepulan debu yang membuatnya terbatuk. Ia mencari-cari kunci rahasia yang pernah diceritakan ibunya melalui sebuah teka-teki saat ia masih kecil. Di balik ukiran bunga teratai pada pintu lemari, terdapat sebuah lubang kecil yang tersembunyi. Anindya memasukkan kunci perak kecil yang ia ambil dari kalung yang selalu dikenakan ibunya. Kalung yang ia lepaskan sendiri sebelum jenazah ibunya dimandikan. Klik! Pintu lemari terbuka. Namun di dalamnya bukan berisi tumpukan baju tua atau perabotan. Di balik deretan laci, terdapat sebuah brankas baja yang tertanam di dinding belakang lemari. Dengan tangan gemetar, Anindya memasukkan kombinasi angka yang merupakan tanggal lahirnya sendiri. Pintu brankas berdenting pelan dan terbuka, menyingkap isinya yang selama ini disembunyikan dari dunia, terutama dari mata rakus Aris. Anindya ternganga. Di dalam brankas itu tidak ada tumpukan uang tunai yang banyak, melainkan tumpukan map kulit berwarna merah tua dan beberapa kotak bludru. Ia membuka salah satu kotak tersebut dan seketika kilauan cahaya memantul ke matanya. Berlian. Kalung-kalung zamrud dan emas murni yang nilainya pasti mencapai miliaran rupiah. Namun, yang lebih mengejutkan adalah isi dari map-map kulit tersebut. Ia membaca satu persatu dokumen di dalamnya. Surat kepemilikan tanah di kawasan komersial Simpang 5, saham di beberapa perusahaan pengapalan di Pelabuhan Tanjung Mas, dan yang paling mengejutkan adalah sebuah surat pernyataan piutang. Selama ini, ibunya bukan berhutang pada bank. Sebaliknya, perusahaan besar milik keluarga Arislah yang memiliki hutang besar pada perusahaan rahasia milik ibu Anindya. Hutang-hutang medis yang selama ini dikeluhkan Aris hanyalah sandiwara yang diciptakan ibu Anindya untuk menguji kesetiaan menantunya. Ibu, jadi ini alasan ibu selalu tampak tenang meskipun Aris menghina kita. Bisik Anindya dengan air mata yang kembali menetes. Namun kali ini bukan karena kesedihan.